Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifdanur Sadrina dengan NIM 182221087 dari kelas Mekanika Fluida. Di sini saya akan mempresentasikan video UTS menjelaskan jurnal saya. Saya akan share screen jurnal saya. Jurnal yang berjudul Analisis Mekanika Fluida pada Aliran Sungai dengan Penghalang. Pada pertama, menjelaskan bagian abstrak. Perkembangan aliran fluida itu melalui berbagai jenis hambatan, merupakan kajian penting dalam dinamika fluida. Nah, dalam penelitian ini, dianalisis pengaruh hambatan berbentuk kotak dan melengkung terhadap karakteristik aliran. Model matematika dikembangkan menggunakan persamaan Navier-Stokes dan penyelesaian numerik dilakukan untuk mendapatkan profil kecepatan dan tekanan. Simulasi menunjukkan bahwa hambatan melengkung menghasilkan aliran yang lebih halus dengan distribusi tekanan yang lebih stabil dibandingkan hambatan berbentuk kotak. Hasil ini dapat berkontribusi pada desain sistem aliran fluida yang lebih efisien dalam aplikasi teknik. Kata kuncinya adalah aliran fluida, hambatan kotak, hambatan melengkung, persamaan Navier-Stokes, simulasi numerik, dan dinamika fluida. Lalu saya akan menjelaskan latar belakang. Nah, aliran fluida melalui suatu hambatan merupakan fenomena yang banyak dijumpai dalam berbagai sistem rekayasa, seperti sistem perpipaan, aerodinamika kendaraan, dari aliran sungai. Dalam sistem sungai, misalnya keberadaan hambatan alami seperti batuan atau hambatan buatan seperti bendungan, dapat mempengaruhi pola aliran secara signifikan. Aliran terganggu oleh hambatan dapat menyebabkan terbentuknya vortex, perubahan tekanan, serta separasi aliran yang berpengaruh terhadap kestabilan dan efisiensi sistem aliran. Nah, gambar di bawah ini tuh menunjukkan aliran fluida melalui hambatan. Yang gambar pertama adalah aliran dengan hambatan kotak, sedangkan gambar dua adalah aliran dengan hambatan melengkung. Pada hambatan berbentuk kotak, aliran mengalami separasi yang besar akibat sudut tajam, menghasilkan vortex dan turbulensi di bagian hilir hambatan. Sementara itu, hambatan melengkung memungkinkan transisi aliran yang lebih halus, smooth, mengurangi separasi, dan meningkatkan efisiensi aliran. Fenomena ini sering ditemukan dalam aliran sungai yang terhambat oleh batuan atau struktur buatan seperti pilar jembatan dan tanggul. Selain dalam sistem alami, pemahaman tentang pengaruh bentuk hambatan terhadap aliran fluida juga krusial dalam desain teknik, misalnya dalam industri perkapalan dan aerodinamika, penggunaan bentuk melengkung pada lambung kapal, dan sayap pesawat bertujuan untuk mengurangi hambatan aerodinamis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan karakteristik aliran fluida melalui hambatan berbentuk kotak dan melengkung menggunakan pendekatan numerik. Seiring dengan perkembangan teknologi komputasi, metode numerik itu semakin banyak digunakan untuk mensimulasikan aliran fluida itu sendiri secara efisien tanpa harus melakukan eksperimen fisik yang mahal dan kompleks. Simulasi numerik berbasis bersamaan Navier-Stokes dapat memberikan gambaran tentang pola aliran, distribusi tekanan, dan potensi separasi aliran yang terjadi akibat hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan metode numerik untuk membandingkan pengaruh hambatan berbentuk kotak dan melengkung terhadap karakteristik aliran fluida. Yang kedua adalah bagian studi pustaka. Aliran fluida dipengaruhi oleh berbagai hukum fisika yang mendasari pergerakan dan interaksinya dengan lingkungan. Dalam konteks ini terdapat beberapa teori penting yang mendukung analisis dinamika fluida, yaitu hukum Bernoulli, persamaan Navier-Stokes, serta pendekatan integral dalam mekanika fluida. Kajian ini juga akan menghubungkan fenomena tersebut dengan gambar tadi yang menunjukkan bagaimana hambatan berbentuk kotak dan hambatan berbentuk melengkung mempengaruhi aliran fluida. Yang pertama adalah hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli merupakan prinsip fundamental dalam mekanika fluida yang menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan energi potensial dalam suatu aliran fluida ideal. Diambil dari White 2016. Nah, prinsip ini banyak diterapkan dalam berbagai aspek teknik, termasuk desain pesawat terbang, sistem perpipaan, dan analisis aliran sungai. Persamaan Bernoulli menyatakan bahwa dalam kondisi aliran stasioner tanpa viskositas, jumlah total energi dalam suatu garis arus adalah konstan. Nah, diambil dari Watt 2016, dalam aplikasi nyata, efek Bernoulli dapat diamati pada aliran sungai yang melewati penghalang, seperti batu atau bendungan. Ketika fluida itu melewati hambatan, kecepatannya akan meningkat, yang
yang mengakibatkan penurunan tekanan statis di sekitar hambatan. Dalam konteks penelitian ini, hambatan berbentuk kotak menyebabkan fluktuasi tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan hambatan melengkung yang memungkinkan transisi kecepatan yang lebih halus dan mengurangi separasi aliran. Hukum Bernoulli menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan energi potensial dalam aliran fluida, yang dinyatakan sebagai persamaan seperti berikut, di mana P plus setengah rho V kuadrat plus rho G H sama dengan konstan. Nah, persamaan ini adalah persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa dalam aliran fluida ideal atau tanpa viskositas, jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial gravitasi persatuan volume tetap konstan sepanjang garis arus. Lalu, relasi integral dalam mekanika fluida. Prinsip integral dalam mekanika fluida digunakan untuk menggambarkan hukum konservasi massa, momentum, dan energi dalam suatu sistem aliran. Diambil dari Fox and McDonald 2015. Salah satu bentuknya adalah persamaan kontinuitas dalam integral yang menyatakan bahwa massa total dalam suatu volume kontrol tidak berubah seiring waktu. Prinsip ini sangat penting dalam pemodelan aliran kanal terbuka, di mana volume fluida yang melewati suatu penampung harus tetap konstan untuk menjaga keseimbangan aliran. Dalam analisis aliran sungai, relasi integral sering digunakan prediksi pola aliran di sekitar hambatan alami dan buatan. Hambatan berbentuk kotak cenderung mengubah distribusi tekanan secara signifikan yang dapat menyebabkan peningkatan gradien tekanan dan memicu pembentukan pusaran di hilirnya. Sebaliknya, hambatan melengkung memungkinkan distribusi tekanan yang lebih seragam. Nah, ini adalah persamaan kontinuitas dalam bentuk integral, di mana turunan terhadap waktu dari integral volume rho dV ditambah integral permukaan rho V titik dA sama dengan 0. Ini adalah persamaan kontinuitas dalam bentuk integral yang menyatakan hukum kekekalan massa dalam mekanika fluida, yang dimana artinya perubahan massa sama dengan jumlah massa. Artinya perubahan massa dalam suatu volume kontrol harus sama dengan jumlah massa yang mengalir, masuk, atau keluar melalui batas volume tersebut. Lalu persamaan Navier-Stokes dan metode numerik. Persamaan Navier-Stokes adalah dasar utama dalam analisis aliran fluida viskos yang menghubungkan gaya inersia, tekanan, dan viskositas dalam sistem fluida. Ambil dari Kundu et al. 2015, persamaan ini sulit diselesaikan secara analitik untuk sebagian besar kasus aliran nyata, sehingga pendekatan numerik seperti metode volume dan metode beda hingga digunakan untuk memperoleh solusi yang lebih praktis. Simulasi berbasis metode numerik telah digunakan dalam berbagai penelitian untuk menganalisis efek geometri hambatan terhadap distribusi kecepatan dan tekanan. Dalam konteks penelitian ini, metode numerik diterapkan untuk mengevaluasi bagaimana hambatan kotak dan hambatan melengkung mempengaruhi aliran fluida dalam kanal terbuka. Nah, hasil simulasi menunjukkan bahwa hambatan kotak menghasilkan vortex besar di bagian hilir yang menyebabkan hilang energi lebih besar akibat turbulensi. Sebaliknya, hambatan melengkung memungkinkan transisi aliran yang lebih halus, mengurangi separasi aliran, dan meningkatkan efisiensi perpindahan fluida di sepanjang kanal. Diambil dari Verziger and Perick 2022, Verstex and Malalasegara 2007. Persamaan Navier-Stokes bahwa ini yang mana rho kali turunan parsial U terhadap T ditambah U titik nabla U sama dengan negatif nabla P ditambah mu kuadrat mu nabla kuadrat U ditambah rho G. Persamaan ini adalah persamaan Navier-Stokes yang menggambarkan gerak fluida dengan mempertimbangkan gaya tekanan, viskositas, dan gravitasi. Ini adalah dasar dari mekanika fluida untuk memodelkan berbagai fenomena aliran fluida termasuk aerodinamika dan hidrodinamika. Lalu kita masuk ke bab metodologi. Yang pertama adalah pendekatan numerik. Penelitian ini menggunakan metode numerik untuk mensimulasikan aliran fluida melalui hambatan berbentuk kotak dan melengkung. Penyelesaian numerik dilakukan dengan menggunakan metode volume hingga atau finite volume method yang memungkinkan diskritasi persamaan Navier-Stokes dalam domain fluida yang dianalisis. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam mengenangani aliran kompleks dengan batasan geometri yang tidak teratur. Persamaan dasar
Dalam penelitian ini dimodelkan dengan persamaan Navier-Stokes dalam bentuk tidak termampatkan, di mana persamaan kontinuitas atau hukum kekekalan massa turunan partial rho terhadap T ditambah nabla titik rho U sama dengan nol. Lalu integral dalam volume V dari turunan partial rho terhadap T ditambah nabla titik rho U dV sama dengan nol. Yang kedua, persamaan Navier-Stokes dalam bentuk integral. Integral dalam volume V dari turunan partial U terhadap T ditambah O titik nabla U dV sama dengan integral dalam volume V dari negatif nabla P ditambah nabla kuadrat U ditambah rho G dV. Dalam bentuk diferensial, persamaan Navier-Stokes komponen X turunan partial U terhadap T ditambah U kali turunan partial U terhadap X ditambah V kali turunan partial U terhadap Y sama dengan negatif turunan partial U terhadap X ditambah mu kali kurung dalam kurung turunan partial kedua U terhadap X kuadrat ditambah turunan partial kedua U terhadap Y kuadrat. Sedangkan dalam komponen Y, turunan partial U terhadap T ditambah U kali turunan partial U terhadap X ditambah V kali turunan partial U terhadap Y sama dengan negatif turunan partial U terhadap Y ditambah mu kali dalam kurung turunan partial kedua U terhadap X kuadrat ditambah turunan partial kedua U terhadap Y kuadrat. Persamaan integral untuk momentum integral pada area A dari rho V dikali NdA sama dengan 0. Lalu integral pada area A dari rho V titik NdA sama dengan negatif integral pada area A dari P NdA ditambah integral pada area A dari tau titik NdA. Lalu persamaan Poisson untuk tekanan nabla kuadrat rho sama dengan nabla kuadrat P sama dengan rho kali dalam kurung turunan partial U terhadap X ditambah turunan partial U terhadap Y. Lalu pendekatan numerik dengan diskritisasi turun partial U terhadap X kira-kira sama dengan dalam kurung U indeks I plus 1 dikurangi U indeks I dibagi delta X. Turunan partial kedua U terhadap X kuadrat kira-kira sama dengan dalam kurung U indeks I plus 1 dikurangi 2 kali U indeks I ditambah U. Indeks I minus 1 dibagi delta X kuadrat. Lalu integral Bernoulli untuk konservasi energi sepanjang garis arus. P ditambah setengah rho, V kuadrat ditambah rho, GH sama dengan konstan. Nah, lalu syarat batas. Syarat batas diterapkan untuk menentukan bagaimana fluida berinteraksi dengan hambatan serta perubahan aliran dalam domain simulasi. Syarat batas di hulu atau sebelum hambatan, kecepatan masuk diasumsikan tetap dengan profil kecepatan yang ditentukan oleh persamaan berikut. Mana U, Y, U max, 1 min, Y min, per Y max min, Y min kuadrat. Debit di hulu dipertahankan konstan untuk memastikan keseimbangan massa. Lalu syarat batas pada hambatan melengkung, aliran mengikuti kontur hambatan sehingga perubahan kecepatan lebih gradual, tekanan dianggap kontinu di sekitar hambatan untuk menjaga diskuentitas dalam perhitungan numerik. Saat pada hambatan kotak, terjadi stagnasi di depan hambatan, di mana kecepatan fluida itu menjadi nol. Aliran mengalami inspirasi saat melewati sudut tajam, sehingga kecepatan dan ketinggian fluida itu berdasarkan bilangan fluida analisis kehilangan energi. Syarat batas pada dinding hambatan, kecepatan fluida pada dinding hambatan 0, dan no slip condition dibaca U sama dengan 0, V sama dengan 0, tau W sama dengan mu, do U per do Y sama dengan dinding. Sedangkan syarat batas di hilir menggunakan persamaan do U per do X sama dengan 0, do Rho per do X sama dengan 0. Lalu diskritisasi dan implementasi. Metode volume hingga diterapkan dengan pendekatan skema Upwind untuk menangani konveksi dan skema beda hingga untuk menangani difusi. Langkah-langkah utama dalam penyelesaian numerik adalah yang pertama, membagi domain aliran menjadi elemen-elemen kecil, lalu mendiskritisasi persamaan Navier-Stokes dengan metode volume hingga, menggunakan skema eksplisit atau implisit, menggunakan metode iteratif seperti
Semi-implicit method for pressure Linked equation atau SIMPLE melakukan konvergensi solusi berdasarkan perubahan relatif dari nilai kecepatan dan tekanan, memvalidasi simulasi dengan membandingkan terhadap solusi analitik atau data eksperimen. Selain itu, model ini mempertimbangkan efek viskositas dan turbulensi untuk mendapatkan solusi yang lebih akurat. Pemilihan grid yang optimal juga dilakukan untuk menyeimbangkan antara akurasi dan efisiensi komputasi. Lalu simulasi dan visualisasi penghalang kotak. Beberapa kotak dengan berbagai ukuran ditempatkan dalam saluran. Untuk penghalang lengkung dibuat menggunakan fungsi sinusoidal untuk menunjukkan pengaruh bentuk melengkung terhadap pola aliran. Analisis numerik ini menggunakan metode integral untuk mengevaluasi bagaimana bentuk penghalang mempengaruhi distribusi tekanan dan kecepatan dalam aliran. Model numerik diselesaikan secara iteratif hingga konvergensi tercapai dengan kesalahan relatif. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi fluida dengan hambatan geometri yang kompleks serta memungkinkan pengembangan desain yang lebih efisien dalam berbagai aplikasi teknik fluida. Lalu berikutnya adalah hasil, di mana ada codingan dan output coding. Di sini saya akan men-share di Google Colab. Di sini ada import NumPy ASNP, import Matplotlib, PyPlot, ASPLT, import Panda, SPD. Kode ini mengimpor tiga pustaka utama. NumPy digunakan untuk perhitungan numerik, Matplotlib, PyPlot digunakan untuk membuat visualisasi aliran, sedangkan Pandas diimpor tetapi tidak digunakan dalam kode ini. Lalu, fungsi untuk memblokir aliran pada area tertentu atau hambatan. Nah, fungsi blokir aliran digunakan untuk membuat hambatan dengan cara menetapkan kecepatan di area tertentu menjadi nol. Masker menggunakan Masker menentukan area hambatan berdasarkan X-min, X-max, Y-min, dan Y-max. Lalu, U-masker sama dengan nol dan V-masker sama dengan nol. Membuat aliran terhenti pada area yang ditentukan. Lalu fungsi profil kecepatan laminar Poisson. Fungsi ini menghitung profil kecepatan aliran laminar Poisson yang berbentuk parabola. Umax adalah kecepatan maksimum di tengah saluran. Y pertinggi menormalisasi posisi Y terhadap tinggi saluran. Lalu fungsi utama untuk membuat aliran laminar. Fungsi ini def buat underscore aliran underscore laminar. Nah, fungsi ini bertanggung jawab untuk menghasilkan dan menampilkan dua jenis aliran laminar. Satu dengan hambatan kotak dan satu dengan hambatan lengkung. Lalu membuat grid koordinat. Banyak ini. Di mana X dan Y adalah array yang mencakup tentang koordinat, sedangkan NP Mass Grid XY adalah digunakan untuk membuat grid 2D. Lalu membuat profil kecepatan aliran, di mana U adalah kecepatan utama berdasarkan profil Poisson dan V adalah komponen kecepatan kecil untuk menjaga kestabilan aliran. Lalu membuat hambatan kotak. Nah, hambatan kotak adalah koordinat untuk hambatan berbentuk kotak. Lalu untuk blokir aliran dipanggil untuk setiap hambatan dalam daftar. Lalu menampilkan aliran dengan hambatan kotak di mana ini for X min. Kecepatan kotak menghitung kecepatan total dan stream plot. Stream plot ini sendiri digunakan menampilkan garis aliran dengan warna berdasarkan kecepatan. Lalu membuat
hambatan lengkung. Lengkung X menentukan titik pada sumbu X, lalu lengkung Y1 dan lengkung Y2 membuat bentuk sinusoidal untuk hambatan lengkung atas dan bawah. Lalu menampilkan aliran dengan hambatan lengkung, di mana kecepatan lengkung ini menghitung kecepatan lengkung, dan stream plot menampilkan garis aliran dengan hambatan lengkung. Lalu pengaturan tampilan grafik menentukan batas tampilan, menghilangkan angka pada sumbu, dan mengatur latar belakang grafik. Lalu menjalankan program. Nah, kode ini memastikan bahwa fungsi buat aliran laminar hanya dijalankan jika strip dieksekusi secara langsung. Dengan if underscore name main buat aliran laminar. Kode ini berhasil memsimulasikan aliran laminar dengan hambatan berbentuk kotak dan lengkung. Teknik yang digunakan melibatkan profil Poisson untuk menentukan kecepatan aliran, lalu blokir aliran untuk mensimulasikan hambatan, stream plot untuk menampilkan pola aliran. Nah, di sini saya sudah meran kodenya. Nah, dengan hasil seperti ini. Outputnya dengan aliran dengan hambatan kotak seperti ini dan aliran dengan hambatan melengkung. Lalu saya akan menjelaskan di Word lagi. Ini adalah output yang tadi. Dan untuk pembahasannya, pengaruh bentuk hambatan terhadap aliran fluida. Dalam analisis ini, pola aliran pada sungai yang memiliki penghalang dibandingkan antara hambatan berbentuk kotak dan hambatan melengkung berdasarkan simulasi numerik yang dilakukan. Pola aliran menunjukkan perbedaan yang signifikan pada kedua jenis hambatan tersebut, yaitu pada hambatan kotak, aliran itu mengalami separasi yang lebih besar akibat sudut tajam pada hambatan, lalu terbentuk vortex di bagian hilir hambatan yang menyebabkan turbulensi dan kehilangan energi. Lalu kecepatan fluida serta melewati hambatan mengalami fluktuasi tinggi menunjukkan aliran yang kurang stabil. Lalu untuk hambatan melengkung, aliran itu lebih halus, smooth, karena fluida dapat mengikuti kontur hambatan secara alami. Separasi aliran yang lebih kecil yang mengurangi pembentukan vortex dan meningkatkan efisiensi aliran. Kecepatan fluida tetap lebih stabil setelah melewati hambatan, yang menandakan pola aliran lebih optimal. Lalu untuk distribusi tekanan dan kecepatannya, dari hasil simulasi, distribusi tekanan dan kecepatan menunjukkan pola yang berbeda antara hambatan kotak dan hambatan melengkung. Pada hambatan kotak, tekanan maksimum terjadi di depan hambatan karena fluida mengalami stagnasi sebelum pengalir ke samping hambatan. Di bagian belakang hambatan, tekanan turun drastis karena terbentuk vortex dan separasi aliran. Lalu untuk kecepatannya adalah kecepatan fluida meningkat tajam saat melewati sisi hambatan, tetapi mengalami penurunan drastis di bagian hilir. Pola aliran menunjukkan banyak area dengan gradien kecepatan tinggi, menyebabkan turbulensi lebih besar. Separasi aliran yang besar meningkatkan drag yang dapat mengurangi efisiensi sistem. Lalu untuk hambatan melengkungnya, pada tekanan di depan hambatan meningkat tetapi tidak secepat pada hambatan kotak, lalu tekanan menurun secara bertahap di bagian belakang hambatan tanpa perubahan ekstrim. Untuk kecepatan fluida meningkat secara bertahap saat melewati hambatan dan tetap lebih stabil setelahnya. Tidak terdapat perubahan kecepatan yang tiba-tiba sehingga menghasilkan pola aliran yang lebih teratur, separasi aliran yang lebih kecil meningkatkan efisiensi dan mengurangi kehilangan energi akibat gesekan. Lalu penjelasan dan perhitungan numerik, model matematika aliran fluida dengan penghalang. Untuk menganalisis efek penghalang kotak dan penghalang melengkung digunakan persamaan Navier-Stokes, di mana di sini adalah persamaan kontinuitas untuk aliran sungai, du per dx plus du per dx sama dengan 0. Lalu persamaan Navier-Stokes untuk aliran dengan hambatan sama dengan tadi. Nah, perbedaan efek antara hambatan kotak dan melengkung sendiri adalah nilai du per dx dan du per dy meningkat drastis di sekitar sudut kotak. Gradien tekanan tinggi menyebabkan stagnasi fluida di depan hambatan dan vortex besar di belakangnya. Koefisien drag lebih besar karena separasi aliran tajam.
Lalu untuk penghalang melengkung, nilai DU per dou X dan DU per dou Y berubah lebih perlahan di sepanjang kontur lengkung. Gradien tekanan lebih merata mengurangi separasi aliran dan vortex. Koefisien drag lebih rendah memungkinkan aliran lebih efisien. Lalu adalah diskretisasi numerik dengan metode volume hingga atau FVM. Itu digunakan untuk menghitung distribusi kecepatan dan tekanan dalam domain aliran. Nah, ini adalah persamaan diskretasi persamaan kontinuitas U sub I plus 1, J minus U sub I plus 1, J dibagi 2 delta X ditambah U sub I plus 1, J minus U sub I plus 1, J dibagi 2 delta X sama dengan 0. Pada penghalang kotak terdapat perubahan mendadak dalam kecepatan fluida karena separasi tajam di tepi hambatan. Lalu di sini adalah diskretisasi persamaan Navier-Stokes, di mana U dikali turunan parsial U terhadap X kira-kira sama dengan U sub I, J kuadrat minus U sub I minus 1, J kuadrat dibagi delta X. Lalu U dikali turunan parsial U terhadap Y kira-kira sama dengan V sub I, J dikali U sub I, J minus V sub I, J dikali U sub I, J minus 1 dibagi delta Y. Lalu term difusi pada penghalang kotak. Nilai difusi meningkat di sekitar sudut hambatan karena gesekan tinggi, sedangkan pada penghalang lengkung, difusi lebih merata mengurangi kehilangan energi akibat turbulensi. Nah, di sini adalah bagian penjelasan kode Python simulasi aliran air, di mana saya sudah menjelaskan tadi pada share Google Colab saya. Lalu di sini adalah menjelaskan mengenai interpretasi dengan hasil simulasi. Hasil simulasi mendukung prediksi teoritis bahwa hambatan berbentuk melengkung itu lebih efisien dalam menjaga stabilan aliran dibandingkan hambatan kotak. Lalu untuk kesimpulannya, yang pertama, pengaruh bentuk hambatan terhadap aliran fluida. Kalau hambatan berbentuk kotak itu menyebabkan separasi aliran yang besar, sehingga itu menghasilkan vortex dan turbulensi di bagian hilir hambatan yang mengakibatkan efisiensi aliran lebih rendah. Sedangkan untuk hambatan berbentuk melengkung memungkinkan transisi aliran yang lebih halus, mengurangi separasi dan meningkatkan efisiensi perpindahan fluida. Lalu kesimpulan distribusi tekanan dan kecepatannya itu sendiri adalah pada penghalang kotak terjadi stagnasi tekanan di bagian depan hambatan meningkat tetapi tidak secepat pada hambatan kotak. Tekanan menurun secara bertahap di bagian belakang hambatan tanpa perubahan ekstrim. Lalu kesimpulan analisis numerik dan simulasi. Metode Navier-Stokes dan persamaan kontinuitas berhasil digunakan untuk memprediksi pola aliran melalui hambatan. Hasil simulasi metode volume hingga FVM menunjukkan bahwa hambatan melengkung menghasilkan koefisien drag yang lebih rendah dibandingkan hambatan kotak. Pada kecepatan aliran lebih stabil pada hambatan melengkung karena tidak terjadi fluktuasi meledak pada hambatan kotak. Interpretasi hasil simulasi sendiri, di mana ini visualisasi aliran menunjukkan bahwa hambatan kotak menyebabkan vortex besar di belakang hambatan yang memperlambat aliran. Sebaliknya pada hambatan melengkung, aliran tetap teratur dan tidak terjadi stagnasi tajam sehingga meningkatkan efisiensi dalam aliran fluida. Nah, lalu daftar pustaka. Ini saya tampilkan di layar. Sekian presentasi jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan dan kata, mohon maaf. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.